paham, insya Allah belakangnya akan lebih mudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran, Pak? Kedengaran, Ustaz. Sangat jelas, ya? Ustaz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Tapi ini saya mendengar suara peserta ini tidak dari headset, tapi dari speaker luar. Jadi saya bicaranya pakai headset, tapi dengarnya dari speaker luar karena ini nggak bisa ternyata Oh, ternyata speakernya berarti Ustaz. Speaker namanya headsetnya. Headsetnya yang ini mungkin. Ya, masalah. Tapi suara saya nggak backsound ya, nggak ada. Maksudnya nggak ada echo ya. Bagus Ustaz, bagus. Tafadhol Ustaz. Baik, kita mulai ya, insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, ya saya ingin mereview, ya, memurojaah apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Saya izin mau buka PowerPoint dulu sebentar ya. Baik, sebentar saya buka dulu PowerPoint-nya. Ya, sudah nampak ya. Baik. Ya. Ya. Jadi apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Kita pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, ya. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali oleh isim. Itu apa? Isim itu adalah kata benda, ya. Yang pertama yang patut kita ketahui adalah isim itu tanda utamanya ada dua. Apa saja? Tanwin. Nah, satu tanwin. Yang kedua adalah alif lam. Ini tanda paling utama. Ya, tanwin dan alif lam. Sehingga kalau ada satu isim, kata benda, dia tidak ada tanwinnya, maka dia harus ada alif lamnya. Kalau sebaliknya, kalau dia ada alif lamnya, maka dia tidak boleh ada tanwin, gitu ya. Jadi kalau ada kata qalamu, qaf lam mim, ini adalah isim, kata benda, artinya pulpen, maka dia harus ada alif lamnya, al-qalamu, atau dia ada tanwinnya, qalamun, gitu. Ya, baitu dia harus ada alif lamnya, al-baitu, kemudian atau dia ada tanwinnya di belakangnya, baitun, gitu. Nah, alif lam itu adalah tanda isim ma'rifah. Alif lam itu adalah tanda isim ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Ma'rifah itu artinya isim atau kata benda yang sudah definitif, yang sudah diketahui bendanya itu yang mana. Ya.
Jadi diketahui bendanya itu yang mana, baik oleh pembicara maupun yang diajak bicara. Jadi ketika pembicaranya menyebut rumah, rumah yang difahami oleh yang bicara maupun yang diajak bicara, jika itu sudah sama-sama diketahui rumahnya yang mana, maka rumahnya itu harus pakai alif lam, al-baitu. Sehingga dia menjadi isim ma'rifah. Sebaliknya, kalau satu isim tidak memakai alif lam, maka berarti isim itu adalah nakiroh. Jika tidak ada alif lam, maka isim itu adalah nakiroh. Nakiroh itu adalah kebalikan dari ma'rifah. Ya. Tanda ma'rifah bukan hanya alif lam, tapi juga nama. Nama, ya, nama orang, nama tempat, ya. Jadi nama sesuatu, nah itu juga tanda ma'rifah. Karena dengan adanya nama, jadi definitif kan, jadi jelas ya. Ketika kita menyebut anak laki-laki waladun, itu masih nakiroh. Tapi ketika kita menyebut Muhammadun, nah itu berarti sudah jelas bahwa anak laki-lakinya itu adalah Muhammad atau Hamidun atau Khalidun dan seterusnya. Sampai sini mudah-mudahan difahami ya bahwa isim itu tanda utamanya ada dua, tanwin atau alif lam. Kemudian alif lam itu tanda bahwa isim itu ma'rifah, sedangkan tanwin adalah tanda bahwa isim itu nakiroh. Nah kan tadi kita di awal menyebut bahwa pembahasan kita adalah tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu apa? Kalimat. Kalimat itu adalah gabungan kata-kata, ya, gabungan kata-kata. Nah, jumlah ismiyah yang sudah kita pelajari ya sampai dengan pelajaran 9 terakhir itu ada beberapa. Yang pertama, kita sudah belajar jumlah ismiyah mubtada khobar. Apa itu mubtada khobar? Mubtada khobar adalah ya jumlah ismiyah, ya, jumlah kalimat, ya, kalimat yang diawali oleh isim ma'rifah, kemudian dilanjutkan dengan isim nakiroh. Biasanya saya buat jadi kayak rumus gitulah ya. Mubtada khobar itu adalah ma'rifah tambah nakiroh. Gitu, mubtada khobar. Mubtada khobar itu kalimat utama dan keterangannya. Kalimat utamanya dia harus ma'rifah. Kalimat keterangannya dia harus nakiroh. Ya, kalimat utamanya dia ma'rifah. Contohnya apa? Al-qalamu. Ya, ma'rifah tuh ada alif lamnya. Atau nama orang. Khalidun misalnya. Kemudian keterangannya apa? Keterangannya harus nakiroh. Al-qalamu maksurun. Ya, pulpen patah. Atau tadi Khalidun maridun. Khalid sakit. Ya. Nah, ini jumlah ismiyah yang pertama kali kita pelajari, mubtada dan khobar. Kemudian ada jumlah ismiyah kedua yang kita pelajari, yaitu mudhaf wa mudhafun ilaih. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Mudhaf wa mudhafun ilaih artinya mudhaf itu apa namanya? Benda yang dimiliki atau benda yang disandarkan, ya. Kemudian mudhafun ilaih artinya pemiliknya, ya. Jadi ini mudhaf adalah benda yang dimiliki, kemudian mudhafun ilaih adalah pemiliknya, ya. Misalnya anaknya kepala sekolah, ya. Anaknya ini adalah mudhafnya, kepala sekolah itu pemiliknya adalah mudhaf ilaihnya. Atau contoh lagi misalnya kunci mobil. Kunci ini adalah mudhafnya. Kemudian disandarkan atau pemilik kunci ini ya mobil, ya. Disandarkan kepada mobil, ya. Mudhaf ilaihnya adalah mobil. Itu mudhaf wa mudhafun ilaih, ya. Nah, mudhaf wa mudhafun ilaih, ya, kebalikan dari mubtada khobar.
ya, mudhaf wa mudhafun ilaih, ya, itu kata pertamanya harus nakiroh, kata keduanya harus ma'rifah, kebalikan dari mubtada khobar, ya. Kata pertamanya nakiroh, kata keduanya ma'rifah. Contoh tadi, ya, kunci mobil, miftahu, kemudian mobilnya as-sayyarati, miftahus sayyarati. Atau tadi anaknya kepala sekolah, ibnul mudiri, anaknya kepala sekolah. Ya. Hanya dalam mudhaf wa mudhafun ilaih ini ada tambahan tadi, ya, bahwa mudhafnya itu tidak boleh tanwin. Ya. Harusnya kan dia tanwin kan, karena kan nggak pakai alif lam kan depannya kan, qalamun itu harusnya tanwin, ya. Tapi ini ada ketentuan bahwa mudhaf itu tidak boleh tanwin, jadi qalamu saja. Jadi dia tidak memiliki dua tanda isim tadi tuh, nggak memiliki tanwin, nggak pakai alif lam, ya. Qalamu, kemudian pulpennya guru, qalamu al-mudarrisi. Mudhaf ilaihnya harus kasrah. Nah, ini jumlah ismiyah yang kedua. Jumlah ismiyah yang ketiga yang sudah kita pelajari adalah sifat dan mausuf. Atau mungkin lebih enak dibalik, mausuf wa sifatun. Ya, mausuf wa sifatun. Mausuf artinya yang disifati, kemudian sifatun artinya sifatnya. Ya, mausuf yang disifati, kemudian sifatun, ya, yang menjadi sifatnya. Contoh misalnya adalah mobil baru, mobil baru. Ini memang mirip seperti mubtada khobar, ya, kata utama dan keterangan. Tapi perbedaannya adalah kalau mausuf wa sifatun, ya, kata yang bersanding itu harus sama, ya. Jadi kalau mausuf wa sifatun, ya, ini, ya, mausuf wa sifatun itu harus ma'rifah ketemu ma'rifah atau, ya, nakiroh ketemu nakiroh. Gitu. Nah, ini jadi jumlah ismiyah yang sudah kita pelajari sampai pertemuan ini ada 3. Ada mubtada khobar, ada mudhaf wa mudhafun ilaih, ada mausuf wa sifatun. Sampai sini ada yang ditanyakan atau tidak? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Boleh Pak Ustadz. Ya. Saya tanya Pak Ustadz. Silakan Pak. Saya Pak, ya. 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 Contohnya tadi Pak Ustadz, ya, waktu mudhaf wa mudhafun ilaih tadi, contohnya tadi miftahus sayyaratu. Miftahus sayyarati. Miftahus sayyarati, ya. Jadi yang pertamanya itu nakiroh, ya. Kemudian sayyarotinya sayyaroti ma'rifah, ya, sesuai dengan polanya. Nah, kalau ini bisa nggak jadi mubtada khobar? Jadi al-miftahu sayyarotun. Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa, Pak. Al-miftahu sayyaratun. Al-miftahu kunci, sayyaratun mobil. Kunci, ya, mobil. Tidak bisa. Nggak bisa, ya. Tidak ada kepemilikan di situ. Tidak ada penyandaran di situ. Ya. Kalaupun mau ada kepemilikan, kita menyebutnya al-miftahu li. Al-miftahu lis-sayyarati. Ya, al-miftahu lis-sayyarati. Tapi, ya, bukan mubtada khobar, ya. Bukan mubtada khobar juga. Bukan mudhaf wa mudhafun ilaih. Jadi sebenarnya tidak bisa diputar-putar gitu, ya. Nggak bisa. Ya. Kalau kepemilikan, ya, hanya 2. Apakah dia bentuknya mudhaf wa mudhafun ilaih atau dia diberi tambahan huruf jar li tadi, ya. Artinya gitu.
Jadi selain itu nggak bisa difahami bahwa dia adalah kepemilikan atau penyandaran. Demikian ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya masuk yang kedua nih. Ya, silakan. Jadi untuk memastikan kalau mudhof sama mudhofun ilaih itu kan kita bisa bilang kepemilikan ya Ustadz ya. Yang saya pahami kalau di bahasa Indonesia ini kan kalau kepemilikan biasanya seseorang memiliki sesuatu gitu, kayak misalnya anaknya guru gitu ya. Itu kan bisa kita anggap memang kepemilikan. Cuma kalau untuk kunci mobil tadi, ini yang saya agak suka keliru, apakah ini memang mudhofun ilaih gitu. Iya. Jadi apakah kunci ini memang milik si mobil gitu kan? Malah kuncinya kan milik orang gitu. Jadi ya kasusnya memang mudhof sama mudhofun ilaih itu yang kunci mobil tadi ya. Cuma karena bukan orang, jadi saya suka keliru Ustaz. Ini kuncinya milik mobil apa gimana supaya saya bisa fokus bahwa ini memang mudhof sama mudhofun ilaih gitu. Kalau orang sih biasanya anaknya guru kayak gitu ya. Nyambung, oh ini kepemilikan nih anaknya insinyur gitu kan biasanya nyambung Ustaz. Nah itu gimana biar bisa kita bisa meyakinkan lagi nih bahwa walaupun dia bukan orang, bukan manusia, tapi dia masuknya mudhof sama mudhofun ilaih gitu. Baik, alhamdulillah. Nah ini yang pertama ya saya ingin tekankan bahwa mudhof wa mudhofun ilaih itu memang arti asalnya itu adalah mudhof yang disandarkan, mudhofun ilaih yang disandarkan kepadanya. Jadi idhofah itu artinya penyandaran. Tapi kan kalau disebut penyandaran ini sering orang nggak paham. Penyandaran itu apa penyandaran gitu? Penyandaran, nyender gitu. Arti harfiahnya memang penyandaran. Nah, makna dari penyandaran itu salah satunya adalah kepemilikan. Tapi sebetulnya bukan hanya kepemilikan. Apa ya? Saya juga nyari istilah yang pas itu apa gitu. Nah, ini memang agak sulit. Oleh karena itu, biar mudah, kita jangan terpaku kepada arti kata. Tapi kita melihat kepada bentuk kata. Maksud saya begini. Jadi ketika kita belum tahu qalamun itu artinya pulpen, kemudian al-mudarrisi itu artinya guru, kita nggak tahu artinya qalamun artinya apa, al-mudarrisi artinya apa. Tapi ketika kita melihat bahwa ini ada dua kata bersandingan, kata pertama nakiroh, kata kedua ma'rifah, kita bisa langsung pastikan ini mudhof wa mudhofun ilaih. Bisa difahami nggak Pak? Jadi tanpa perlu kita tahu artinya, tapi kita menemukan ada dua kata bersandingan, kata pertamanya nakiroh, kata keduanya ma'rifah, maka kita langsung bisa pastikan bahwa itu adalah mudhof wa mudhofun ilaih. Contoh misalnya, kita baca Al-Quran, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, ini kata pertama. Lillahi, ini sebetulnya ada dua kata, li dan Allahi. Kemudian rabbil alamin. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Alhamdu, ini ma'rifah, jelas kan? Ada alif lamnya. Lillahi. Li huruf jar, Allahi. Allahi ma'rifah. Kemudian kita lihat kata berikutnya. Rabbi. Rabbi ma'rifah atau nakirah? Rabbi ma'rifah atau nakirah? Ada alif lamnya atau tidak Rabbi? Tidak ada, berarti dia nakirah. Rabbi nakirah. Al-alamin. Ma'rifah atau nakirah? Ada alif lamnya. Ma'rifah kan? Rabbi ini nakirah. Kemudian al-alamin ini ma'rifah. Tanpa kita tahu artinya, kita langsung bisa memastikan Rabbi ini mudhof. Al-alamin adalah mudhofun ilaih. Karena Rabbi nakirah ketemu dengan al-alamin yang ma'rifah. Bisa difahami nggak maksud saya? Jadi kita tanpa tahu artinya, ya, karena tadi dengan tahu artinya kadang-kadang kita bingung. Ini kepemilikan. Kok kunci memiliki mobil memiliki kunci, kan yang memiliki kunci kan harusnya orang bukannya mobil gitu. Tanpa kita tahu artinya, kita sudah bisa menebak bahwa kalimat ini adalah mudhof wa mudhofun ilaih, ya, karena kita lihat ini tidak ada alif lamnya, dia bukan nama orang, berarti dia nakirah. Kemudian dia bertemu dengan kata yang ada alif lamnya atau dia merupakan nama orang,
berarti ini ma'rifah. Nakirah ketemu ma'rifah, wah ini mudhaf wa mudhafun ilaih. Kita bisa langsung tebak seperti itu. Demikian Pak ya. Ini mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi nggak harus tahu artinya, dengan kita tahu ini nakirah dan ma'rifah saja, kita bisa tahu bahwa itu adalah mudhaf wa mudhafun ilaih. Makanya tanda ma'rifah tadi cuma ada 2 itu saja. Alif lam atau nama orang, itu saja. Kemudian nakirah, dia bukan nama orang, dia bukan pakai alif lam. Kita paham 2 itu saja, itu sudah mudah itu. Ya. Dan Masya Allah mudah sekali. Ya, demikian Pak ya. Karena memang idhofah itu arti sebenarnya adalah penyandaran. Nah, penyandaran itu bukan hanya sekedar kepemilikan gitu, tapi dia merupakan ya bagian dari benda tersebut. Seperti tadi miftahus sayyarah, kunci mobil, kunci ini merupakan bagian dari mobil. Contoh lagi misalnya babul masjidi, pintu masjid, pintu itu adalah bagian dari masjid. Jadi idhofah itu bukan hanya kepemilikan tapi juga ya tadi penyandaran itu bagian dari satu benda. Baik, sekarang pembahasan kedua yang penting yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang harokat. Ya, kita bicara tentang isim ya. Isim kata benda, harokat akhirnya adalah dhammah. Kita balik sini. Harokat akhir. Harokat akhir isim adalah dhammah. Harokat akhir isim adalah dhammah. Harokat akhir dari kata benda adalah dhammah. Dan tadi kita sudah bahas bahwa isim itu tandanya alif lam atau tanwin. Sehingga kalau dia ada alif lam, dia dhammah saja. Kalau dia tanwin, berarti dia dhammatain. Dhammahnya 2, ya kan? Jadi harokat akhir isim itu adalah dhammah. Ini asalnya begitu. Ya. Jadi al-kitabu atau kitabun, al-qalamu atau qalamun, ya kan? Kemudian al-madrasatu atau madrasatun. Harokat akhir isim asalnya adalah dhammah. Nah, sampai pertemuan kemarin kita sudah belajar harokat isim bisa berubah menjadi kasroh. Kapan? 1. Ya. Kalau di depannya ada huruf jar. Huruf jar yang sudah kita pelajari apa saja? Ada bi, ada min, ada ila, ada ala. Ini saya ngetik Arabnya agak susah di sini. Kemudian ada lagi li. Ya kan? Kemudian ada lagi fi. Iya, itu kan? Ada lagi nggak yang sudah kita pelajari belum masuk? Kalau lengkapnya min ila an ala fi bila. Min ila an ala. Bi sudah. Bi min ila ala li fi. Jadi kalau di depannya ada huruf jar, dia berubah jadi kasroh. Kalau nggak ada huruf jarnya, harokat akhirnya apa, Pak? Dhammah lagi, balik ke atas. Ya, kalau tidak ada huruf jarnya, balik lagi dia dhammah lagi ke atas. Kemudian yang kedua, kalau di depannya ada dzaraf. Kalau di depannya ada dzaraf. Dzaraf itu contohnya apa? Dzaraf itu keterangan tempat atau keterangan waktu. Contohnya adalah khalfa hamidin. Contohnya lagi amama, di depan. Amamal ustadzi. Tempat. Amamas sayyarati, di depan mobil. Contoh lagi waro'a. Waro'a artinya di belakang. Waro'a saburati, di belakang papan tulis. Ya. Jadi kalau di depannya ada dzaraf, maka kata berikutnya harus kasrah. Ya. Di atas, di bawah itu ya. Di atas. Ala. Hatta. Tahta. Fauqa. Ya, tahta. Waro di bawah kan? Waro'a di belakang, Pak. Khalfa dan waro'a ini sama. Ya, tahta. Tahta itu di atas ya. Di bawah.
tahta di bawah, maaf. Tahta di bawah, fauqa di atas. Kelihatannya kita belum nyampe ke tahta ya. Fauqa di atas. Udah belum? Kelihatannya belum ada. Baik. Jadi itu ya, kalau di depannya ada dzaraf, maka berikutnya kasrah. Nah, yang ketiga ini yang agak kadang suka salah. Ya. Kalau kedudukan isim itu adalah mudhafun ilaih. Ya. Kalau kedudukan isim itu adalah mudhafun ilaih, maka dia harus kasrah. Contohnya seperti tadi, ibnul mudarrisi. Tidak boleh ibnul mudarrisu. Ya. Miftahus sayyarati. Tidak boleh miftahus sayyaratu. Ya. Baitul mudarrisi. Tidak boleh baitul mudarrisu. Jadi kalau dia menjadi mudhaf ilaih, maka dia harus kasrah. Gitu. Jadi harokat akhir isim sekali lagi asalnya dhammah. Berubah jadi kasroh kapan? Kalau ada huruf jar, kalau ada dzaraf, kalau menjadi mudhafun ilaih. Kalau tidak tiga itu tetap jadi dhammah gitu. Nah, nanti ada lagi kapan dia berubah jadi fathah, itu ada lagi pelajaran berikutnya. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, ikhwatal iman rahimahullah, inilah poin-poin paling penting yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Jadi kalau dua ini kita pahami, insya Allah berikutnya akan mudah ya. Jadi sekali lagi tadi ya, kita belajar soal jumlah ismiyah, kalimat yang isinya kata-kata benda, yang diawali oleh kata benda, dan jumlah ismiyah yang baru kita pelajari itu dua, mubtada khobar, mudhafun ilaih, kemudian mausuf wa sifatun. Mubtada khobar, cirinya apa? Kata pertamanya ma'rifah, kata keduanya nakirah. Mudhafun ilaih cirinya apa? Kata pertamanya nakirah, kata keduanya ma'rifah. Kalau mausuf dan sifatun cirinya apa? Kata pertamanya ma'rifah, kata keduanya juga ma'rifah. Atau kata pertamanya nakirah, kata keduanya juga nakirah. Jadi kalau dua-duanya sama jenisnya, nah ini mausuf dan sifatun. Sekarang harokat akhirnya selalu dhammah. Nggak mungkin kasrah, nggak mungkin fathah. Selalu dhammah. Kecuali kalau di depannya ada huruf jar, baru dia berubah jadi kasrah. Kalau depannya ada dzaraf, baru berubah dia jadi kasrah. Kalau dia menjadi mudhaf ilaih, baru berubah menjadi kasrah. Selain itu, dhammah aja terus. Kita belum belajar harokat akhir yang lain. Demikian Pak. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, saya mau bahas PR nih. Kemarin PR juga masih ada yang keliru ya. Ustaz, boleh nanya sedikit Ustaz? Boleh, silakan. Ya. Jadi kan yang dzaraf itu kan termasuk keterangan waktu ya Ustaz ya? Ya, tapi kita belum belajar keterangan waktu. Kalau kayak ana atau yauma itu keterangan waktu atau bukan ya? Kemarin kan sempat belajar ana tuh, sekarang yauma. Al-yauma itu keterangan waktu tapi tidak termasuk dzaraf. Keterangan waktu tapi tidak termasuk dzaraf. Dia mabni, dia tetap. Dia isim yang tetap. Jadi dia tidak merubah apa-apa. Jadi jangan takut. Sesudah al-ana tidak berubah jadi kasrah, sesudah al-yauma tidak berubah menjadi kasrah. Nanti ada keterangan waktu ya yang dzaraf, itu contohnya adalah ba'da. Ba'da itu artinya setelah. Kita sering menyebut ba'da zuhur. Nah, itu salah ya. Yang benar adalah ba'da zuhri. Karena ba'da itu dzaraf. Ba'da zuhri, setelah zuhur. Qabla juga demikian. Qablal maghribi. Jadi setelah qabla harus kasrah. Ya, ba'da subhi, ba'da salati, setelah salat, ba'dal akli, sesudah makan, ya. Ba'dal liqa'i, setelah rapat, nanti ba'dal liqa'i, ya, setelah rapat kita pulang misalnya, atau setelah rapat kita makan misalnya. Ba'dal liqa'i. Jadi itu keterangan waktu tadi dzaraf, ba'da, qabla, nanti ada beberapa lagi yang lain. Baik, kita mau bahas PR. Ya, jadi dua tadi mohon difahami dengan baik ya tentang jumlah ismiyah, kemudian tentang harokat akhir. Itu bahas PR, Bapak-bapak. Ini PR kita kemarin hanya 5 ya. Ada paragraf yang perlu kita beri harokat dan kita terjemahkan. Nomor 1 adalah at-talibul ladzi kharaja minal faslil ana min Indonesia.
At-talibu siswa, alladzi yang kharaja keluar, minal faslil ana dari kelas sekarang, min Indonesia dari Indonesia. Kalau kita perhatikan, ya ini jumlah ismiyah ini, di sini tidak ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Di sini tidak ada sifat wa mausuf, ya. Kalaupun ada, di sini ada mubtada khobar. Tapi kita belum bahas ini bentuk khobar yang jumlah. Jadi ini disebutnya khobar jumlah. Ini mubtadanya kan ma'rifah kan ada alif lamnya. Khobarnya mana? Khobarnya ini, khobar jumlah deh. Khobarnya serangkaian kalimat. Ini khobarnya. Alladzi kharaja minal faslil an. Ya. Nah, di soal 1 ini semua peserta alhamdulillah benar semua kecuali ada ya 1-2 peserta yang menulisnya minal faslu. Ya, dikeliru ya. Minal faslu salah ya. Kenapa? Karena ini ada huruf jar. Ada huruf jar, setelah huruf jar harus kasrah. Minal fasli. Al-ana min Indonesia. Kenapa ini enggak Indonesia? Karena di belakangnya ada alif. Kalau di belakangnya ada alif, baik dia alif yang biasa ini ya, maupun alif yang bengkok, alif lazimah ya, dia tidak boleh diberi harokat kasroh. Jadi tetap seperti apa adanya, min Indonesia. Ini nomor 1. Nomor 2, al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Al-kitabul ladzi, ya, buku yang 'alal maktabi di atas meja, lil mudarrisi, milik guru. Milik guru, ya. Nah, di sini ada mudhaf wa mudhafun ilaih tidak ada ya. Ya, karena bisa kita lihat di sini memang ada kepemilikan tapi kata pertamanya bukan ma'rifah, dia ada alif. Kata pertamanya bukan nakirah, dia ada alif lamnya. Sedangkan mudhaf wa mudhafun ilaih itu nakirah ketemu ma'rifah. Jadi di sini tidak ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Dan nomor 2 juga seluruh peserta benar, kecuali mungkin ada 1 peserta yang menulis alal maktabu. Ya, ini juga salah. Ya, yang benar adalah alal maktabi. Ya, jadi harap selalu diingat huruf jar itu mengkasrohkan kata yang ada di depannya. Kemudian nomor 3, liman hadzal qalamul jamilul ladzi 'alal maktabi. Liman milik siapa? Hadza ini al qalamul jamilu pulpen yang indah, alladzi yang 'alal maktabi di atas meja. Ya. Pada kalimat ini ada mausuf wa sifatun, ada mausuf atau man'ut dan na'tun dan na'atnya dan sifatnya. Yang mana itu? Nah, kita bisa lihat di sini ada 2 kata bersandingan, dua-duanya sama jenisnya, sama-sama pakai alif lam. Kita bisa langsung tebak. Ini mausuf, ini sifatun. Al-qalamu yang disifati, ya, al-jamilu adalah sifatnya. Ya, dan mausuf wa sifatun dia harus sama harokatnya. Ketika kita membaca ini al-qalamu, maka kita juga harus membaca ini al-jamilu, ya, sama harokat akhirnya sama-sama dhammah. Baik. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini banyak yang keliru ini, banyak yang keliru. Al-baitul kabirul ladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Ya. Al-baitul kabiru, rumah yang besar, alladzi yang fi dzalika syari'i di jalan itu, lil waziri milik menteri. Banyak salahnya di mana? Banyak salahnya di asyari'i. Banyak yang menulisnya asyari'u. Padahal sebelumnya ada huruf jar. Mungkin karena melihat di sini ada dzalika di antara fi dan asyari'u. Sehingga beranggapan fi-nya ini tidak merubah kata yang ada di depannya. Nah, ini keliru ya. Jadi dzalika ini isim isyarah dianggap saja tidak ada gitu. Ya, ini isim isyarah kata tunjuk. Ini kita anggap saja dia tidak ada. Jadi dia tidak merubah apa-apa. Jadi kalau ada fi di depannya, maka kata sesudah dzalika yaitu asyari
dia harus terpengaruh dengan huruf jar. Ya, sama seperti kita menyebut apa namanya dengan pulpen ini, dengan bi. Ini hadza. Kemudian pulpen al-qalamu, ya. Bi hadzal qalamimu. Mi ya, bi hadzal qalami. Karena di depannya ada bi, jadi hadzanya nggak dianggap gitu. Bi hadzal qalami. Ya. Jadi isim isyarah, kata tunjuk, itu dianggap tidak ada. Ya. Kalau di depannya ada huruf jar, maka huruf jar itu tetap berpengaruh kepada kata sesudah isim isyarah. Jadi fi dzalika syari. Ya. Kemudian Ustaz, ya. Hanya sedikit Ustaz. Silakan Pak. Kalau kalau bentuknya tadi dirubah, karena kan kalau kita lihat tadi kan mungkin terjebak dari tadi fi dzalika. Kalau misalnya al-baitu kabirul lazi zalika fi sayyaroi Fi syari'i. Fi syari'i lil waziri, itu bisa Pak Ustaz. Jadi fi-nya di zalikanya ke depan. Al-baitul kabiru. Nah, kalau zalikanya di depan berarti itunya menunjuk kepada rumah, ya. Bukan menunjuk kepada jalan. Jadi kan di sini fi dzalika syari'i, itu yang ditunjuk itu apa? Jalan ya. Fi dzalika syari'i. Ya, itu jalan, di jalan itu kan. Lil waziri, milik menteri. Tapi kalau dzalikanya di depan, dia menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada rumah kan. Al baitul kabiru dzalika. Rumah besar itu. Alladzi fi syari'i, yang di jalan. Jadi itunya menunjuk ke rumah. Ya. Padahal yang dimaksud di sini dzalikanya adalah sedang menunjuk pada jalan. Ya, jadi kalau dirubah posisinya, berubah lagi maknanya. Artinya. Demikian Pak ya. Yep. Nanti sih ada penjelasan kenapa dzalika ini nggak dianggap, ya. Nanti ada penjelasan bahwa dzalika ini adalah badal. Badal itu adalah pengganti dari syari', ya, pengganti dari jalan. Baik. Kemudian yang kelima. Yang kelima juga banyak yang keliru ini. As-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin maksurun, ya. As-sariru, kasur, alladzi, yang, fi ghurfati Khalidin, di kamarnya Khalid, maksurun, rusak. Ini banyak yang keliru di mana? Banyak yang keliru di ghurfati Khalidun. Padahal di sini fi-nya udah benar nih, ada fi, maka dia kasrah, fi ghurfati. Kemudian Khalidun, harusnya Khalidin. Kenapa Khalidin? Karena ghurfah ini adalah miliknya Khalid. Kamarnya milik Khalid. Mudhafun ilaih harus kasrah. Ya, jadi ini banyak yang keliru menulis ghurfati Khalidun. Harusnya ghurfati Khalidin, ya. Ya, maksurun menjadi khobar, keterangan. Keterangan dari apa? Keterangan dari ghurfah Khalid. Ya. Maaf, keterangan dari as-sariru, ya. Keterangan dari as-sariru ini. Ya, keterangan dari kasur. Baik, ini PR kita kemarin. Nah, PR kita itu sekali lagi sebetulnya merangkum apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, tadi ya. Bahwa kita sudah belajar apa saja Bapak Ibu? Kita sudah belajar mubtada khobar, kita sudah belajar mudhaf wa mudhafun ilaih, dan yang terakhir kita sudah belajar mausuf dan sifatun. Kemudian kita juga sudah belajar bahwa harokat akhir satu isim itu selalu dhammah asalnya, kecuali kalau di depannya ada huruf jar, ada dzaraf, menjadi mudhafun ilaih, barulah dia berubah menjadi kasroh. Kalau tidak, dia tetap dhammah. Ya, jadi sama seperti tadi ya. Pada soal yang terakhir tadi ya. Soal yang terakhir tadi, ghurfati Khalidin maksurun. Nah, ini kan maksurun, tetap dia kembali kepada dhammah. Ya. Jadi kalau tidak ada huruf jar, tidak ada dzaraf, tidak menjadi mudhaf ilaih, maka dia tetap menjadi dhammah.
Baik, waktu kita habis ini. Apa mau lanjut atau gimana? Atau saya kasih PR aja dulu? Lanjut aja Ustaz, tadi kan tadi terputus betul. Ya nggak apa-apa sih kalau saya kita lanjut aja Pak. Oh Pak ya. Lanjut aja nggak apa-apa ya? Sedikit ya. Taib. Ya, boleh setengah jam Ustaz. Boleh, Masya Allah. Siap. Ad-Darsul Ashir. Kita masuk sekarang pelajaran 10. Ad-Darsul Ashir. Di sini ada hiwar baina Hamid wa Muhammad. Ada percakapan antara Hamid dan Muhammad. Mungkin kita baca 1 atau 2 halaman karena ini percakapannya cukup panjang. Saya minta 2 orang untuk menjadi Hamid dan ya 1 orang lagi menjadi Muhammad. Sebentar. Saya minta Pak Agus dan Pak Ari, boleh? Pak Agus dan Pak Ari. Ya. Hadir Pak Agus, Pak Ari hadir. Hadir, Ustaz. Nah, Pak Ari hadir. Siap, Ustaz. Nah, silakan. Pak Agus, anta taqumu bidauri Hamid. Pak Agus jadi Hamid. Wa Pak Ari anta taqumu bidauri Muhammad. Pak Ari menjadi Muhammad. Tafaddal Hamid. Man anta? Nah, tafaddal Muhammad. Ana tolibun bil jami'ati. Bil jami'ati. Nah, bacanya panjang. Sekalian diterjemahkan mungkin ya. Ya, silakan Pak Ari tadi, Pak Agus ya. Hamid tadi, man anta, apa artinya? Siapa kamu? Siapa kamu? Pak Ari? Saya murid di universitas. Masya Allah, ahsanta. Lanjut, Hamid. Anta tolibun jadidun. Apa artinya? Apakah kamu murid baru? Nah, silakan Muhammad. Naam. Ana tolibun jadidun. Iya, saya murid baru. Silakan Hamid. Min aina? Silakan Pak Agus. Min aina anta? Apa artinya min? Dari mana asal kamu? Betul, Masya Allah. Muhammad. Ana minal Hindi. Saya dari India. India. Hamid. Ma asmuka? Nah, dibacanya mas muka. Mas muka. Artinya? Siapa namamu? Betul. Qala Muhammad. Ismi Muhammadun. Ismi Muhammadun. Ahsanta. Apa artinya? Nama saya Muhammad. Nah. Qala Hamid. Wa man hadal fatal ladzi ma'aka? Dan waman siapa? Dan siapa? Hadza. Siapa ini ya? Al-fata, pemuda. Oh. Dan siapa ini pemuda yang ma'a bersama? Yang bersamamu. Betul. Dan siapa pemuda ini yang bersamamu? Qala Muhammad. Huwa Jamili. Dia. Ini nama ya Ustaz? Zamili artinya temanku. Dia temanku. Dia temanku. Taib. Ahsanta. Ahsantuma Pak Agus dan Pak Ari. Sekarang gantian aja biar nggak capek. Berikutnya Pak Berlin dan Pak Eka Yogatama. Silakan Pak Berlin dan Pak Eka. Hal antuma hadirani? Izin Ustadz masih. Pak Berlin masih. Taib. Pak Eka dan Pak Gilang. Hal antuma hadirani? Eka yang lagi nyetir Ustadz. Eka yang lagi nyetir. Pak Helmi dan Pak Herianto. Pak Helmi dan Pak Herianto, musta'idan? Siap? Siap Ustaz. Masya Allah. Ya Ustaz. Siap. Pak Helmi ya dan Pak Herianto. Pak Helmi mulai dari Hamid. Ahwa. Aidan.
Wa aidon minal hindi. Apa artinya? Apakah Anda juga dari India? Huwa artinya dia. Apakah dia juga dari India? Diulang. Apakah dia juga dari India? Baik, silakan Pak Herianto. La huwa minal Yabani. Yabani. Tidak. Apa artinya, Pak? Tidak. Tidak, dia dari Jepang. Betul, Masya Allah. Tidak, dia dari Jepang. Berikutnya, silakan. Pak siapa tadi ya? Pak Herianto ya? Pak Herianto. Helmi. Pak Helmi, Pak Helmi. Mas Muhu. Mas Muha. Hu, di belakangnya hu bacanya. Mas Muhu. Mas Muhu. Siapa namanya? Betul, siapa namanya? Silakan. Pak Herianto. Ismuhu. Ismuhu. Hamzatu. Masya Allah. Apa artinya? Namanya? Nama saya Hamzah. Hu ini artinya nya, dia. Namanya ya? Hamzah. Namanya Hamzah. Baik. Sekali lagi. Silakan, Pak. Silakan Pak Helmi. Pak Helmi Malughatuka ya Muhammadun. Ya Muhammadu. Tidak boleh tanwin karena ada ya ya. Malughatuka ya Muhammadu. Apa artinya? Apa? Apakah orang Arab? Bukan. Lughah artinya bahasa. Apa bahasamu? Apa bahasanya? Itu artinya apa bahasanya dia ya Muhammad? Apa bahasamu wahai Muhammad? Ka artinya mu ya. Apa bahasamu wahai Muhammad? Silakan dijawab Muhammad. Lughati til Kurdiyatu. Masya Allah. Lughati. Lughah artinya apa lughah? Bahasa. Bahasanya. Bahasaku. Ini artinya ku. Bahasaku. Urdiyah. Bahasaku. Bahasa Urdu. Urdia ini artinya bahasa Urdu. Baik. Terima kasih Pak Helmi dan Pak Herianto. Sekarang kita minta ibu-ibu. Ibu-ibunya cuma ada 2. Bu Suharti dan Bu Sulistiani. Tafadhol. Bu Suharti. Nah, Saidan ya, siap ya. Silakan. Bu Suharti menjadi Hamid, kemudian Bu Sulistiani menjadi Muhammad. Tafadhal Hamid. Ahia lugotun sahlatun. Nah. Apakah bahasa? Apakah dia? Hia artinya dia. Apakah dia bahasa sahlatun mudah? Apakah dia bahasa mudah? Bahasa yang mudah. Ini sifat ya. Lughatun sahlatun. Apakah dia bahasa yang mudah? Apakah dia bahasa yang mudah? Nah, Masya Allah. Silakan berikutnya. Naam. Hiya lughatun sahlatun. Iya, dia bahasa yang mudah. Nah, berikutnya Bu Suharti. Wa hamjatun malugatuhu. Dan hamzah apa bahasanya? Berikutnya. Lughatul ya baniyatu wa hiya lughatun So'yatun. So'batun. Oh, udah cukup sampai sini Bu. Oh, sampai sini. Lughatuhu apa arti lughah? Bahasanya Yabaniyah, Jepang.
Dan dia bahasa yang susah. Yang susah. Nah. So'batun. So'batun artinya susah ya. Sifat dari lughat. Berikutnya. Aina abuka ya Muhammadun? Ya Muhammadu. Tidak boleh tanwin ya. Aina abuka ya Muhammadu? Di mana? Bapakmu ya Muhammad? Nah, silakan. Abi fil Kuwaiti huwa tabibu syahirun. Tabibun syahirun. Ini sifat mausuf ya. Mausuf dan sifat. Abi. Ayah saya di Kuwait. Dia dokter terkenal. Dia dokter terkenal. Masya Allah. Terima kasih Bu Suharti dan Bu Sulistiani. Sekarang kita minta dari bawah. Dari bawah ada Mas Yutoto dan Pak Teni. Nah, coba ya. Coba aja. Pak Yutoto dan Pak Teni. Hal antuma musta'idan? Siap? Siap, Pak Ustadz. Nah, Pak Teni boleh duluan. Wa aina ummuka. Artinya Pak? Dan? Siapa ibumu? Aina artinya di mana? Oh, di mana, Mak? Di mana ibumu? Dan di mana ibumu? Masya Allah, ahsanta. Silakan Pak Yutoto. Hiya aidon fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya mudarrisatun hunaka. Nah. Dia juga di Kuwait bersama bapakku. Dia seorang guru di sana. Masya Allah, ahsanta. Silakan Pak Teni. Azahabata ilal Kuwaiti ya Muhammadu. Nah, artinya apakah? Apakah Zahabta dia kamu pergi? Kamu pergi. Apakah kamu pergi ke Kuwait ya Muhammad? Masya Allah, ahsanta. Silakan Pak Yutoto. Naam, zahabtu. Benar, saya telah pergi. Saya pergi. Berikutnya Pak Teni. Wazamiluka aina abuhu. Dan temanmu. Zamiluka artinya teman. Dan temanmu di mana? Abu bapak. Di mana bapaknya? Oh, dan temanmu di mana bapaknya? Masya Allah. Silakan Pak Yutoto. Abuhu fil Yabani. Huwa tajirun kabirun. Nah. Bapaknya di Jepang. Dia pedagang yang besar. Nah, silakan Pak Teni. Alaika akhun ya Muhammadu. Nah, alaka. Oh, iya. Alaka akhun ya Muhammadu. Nah. Artinya apa? Apakah la milik. Apakah milikmu? Apakah milikmu? Akhun saudara laki-laki. Apakah itu saudara laki-lakimu ya Muhammad? Bukan. Apakah milikmu saudara laki-laki wahai Muhammad? Artinya apakah kamu punya saudara laki-laki wahai Muhammad? Oh. Gitu ya. Apakah milikmu saudara laki-laki ya Muhammad? Maksudnya apakah kamu punya saudara laki-laki ya Muhammad itu ya maksudnya? Betul begitu. Silakan. Qala Muhammad. Naam. Li akhun wahidun. Ismuhu Usamatu. Wa huwa ma'i huna fil madinatil munawwarati. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. Wa hiya fil Iraqi ma'a zawjuha muhandisun. Naam, mana naam? Benar. Li milik saya. Milikku satu saudara laki-laki. Betul. Namanya Usama. Dan dia bersamaku di sini di Madinah Munawwarah. Al Munawwarah. Dan
Dan milikku satu saudara perempuan, namanya Zainab, dan dia di Irak bersama suaminya. Suaminya seorang insinyur. Masya Allah, santai. Nah, silakan Pak Teni, terakhir ini. Indaka sayarotun bi akhi. Ya akhi. Oh ya akhi, maaf. Indaka sayaratun ya akhi. Masya Allah. Apa artinya, Pak? Apakah? Inda itu dari. Inda artinya milik. Milik. Sama apakah milikmu? Apakah mobilmu itu mobilmu ya akhi ya saudaraku. Saudara ya. Saudara. Ya, saudaraku. Nah, jadi terjemah harfiahnya begini. Apakah Inda milik kamu? Saya rotun mobil. Ya akhi, wahai saudaraku. Apakah milikmu mobil, wahai saudaraku? Maksudnya, apakah kamu punya mobil, wahai saudaraku? Maksudnya begitu. Ya, apakah kamu punya mobil, wahai saudaraku? Kata Muhammad, silakan Pak. Terakhir. La ma indi sayyarotun. Indi darrojatun. Hamzatu indahu sayyarotun. Nah, tidak. Saya tidak punya mobil. Saya punya sepeda. Hamzah, dia punya mobil. Nah, Hamzah miliknya mobil. Maksudnya Hamzah dia punya mobil. Baik, Indah artinya tadi milik ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi inilah hiwar kita cukup panjang ya. Al-hiwar baina Hamid wa Muhammad. Di hiwar ini, di percakapan ini kita sudah mulai belajar tentang kata ganti. Kata ganti huwa artinya dia, kata ganti anta artinya kamu, kata ganti ana artinya saya. Ya, kemudian ada juga kata ganti yang bersambung. Ya, contohnya apa tadi? Contohnya masmu ka artinya mu, ya. Apa namamu? Kemudian kata ganti i artinya ku, namaku, ya. Kemudian lagi kata ganti hu, masmuhu, apa namanya, gitu ya. Kemudian lagi kata ganti ka lagi, malughatuka, apa bahasamu. Nah, ini ka ini adalah kata ganti orang yang bersambung dengan kata sebelumnya. Ya, kemudian lagi tadi ada laka ya, ka, kemudian i, kemudian zaujuha, zaujiha, ha. Zaujuha artinya suaminya. Baik, insyaallah nanti akan kita bahas ini tentang dhamir ya pada pertemuan yang akan datang. PR kita sekarang ya sederhana saja. PR-nya nggak usah nulis-nulis deh. PR-nya cukup kirim voice note, baca ini hiwarnya sambil diterjemahkan ya. Jadi silakan direkam saja, kemudian diterjemahkan. Kalau ada kata-kata yang kurang diketahui, ya silakan dengarkan recording pelajaran kita hari ini atau tanya langsung ke saya juga nggak apa-apa ya. Jadi demikian Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah pelajaran kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang penting tadi 2 poin yang tadi saya bahas di PowerPoint tadi mohon difahami ya bahwa kita sudah belajar tentang mubtada khobar, kita sudah belajar tentang mudhaf mudhafun ilaih, kita sudah belajar tentang man'ut dan na'at atau sifat dan mausuf. Kemudian juga kita sudah belajar bahwa harokat akhir isim itu berubah jadi kasrah kalau 3 keadaan. Ada huruf jar, ada dzaraf, atau menjadi mudhafun ilaih. Nah, itu pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Baik, saya kira cukup dulu ya pertemuan kita pagi hari ini. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.